Perancis resmi mengakui negara Palestina. Langkah ini disampaikan Presiden Emmanuel Macron di PBB New York dan menjadi momentum baru diplomasi internasional untuk solusi dua negara. Berbicara di hadapan Majelis Umum PBB, Macron mengatakan waktunya perdamaian telah tiba. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa membenarkan perang yang masih berlangsung di Gaza. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Dalam pidatonya, Macron mengonfirmasi bahwa sejumlah negara Eropa lainnya akan mengikuti jejak Perancis, antara lain Belgia, Luxembourg, Malta, Andorra, dan San Marino. Macron mengingatkan di depan forum internasional bahwa dunia harus menghindari perang tanpa akhir dan menjaga kesempatan bagi solusi dua negara yang damai dan aman. Pengumuman ini hadir setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal yang juga menyatakan pengakuan resmi terhadap negara Palestina pada akhir pekan lalu. Dalam konferensi ini, Macron juga mengatakan Perancis siap berkontribusi dalam misi stabilitas di Gaza dan mendorong pembentukan pemerintah transisi yang melibatkan otoritas Palestina. Namun Macron menegaskan kedutaan besar Perancis untuk negara Palestina baru akan dibuka setelah gencatan senjata terlaksana dan seluruh sandera Israel telah dibebaskan. Di Perancis, momentum ini diwarnai simbol solidaritas. Bendera Palestina dan Israel dikibarkan di Menara Eiffel dan sejumlah balai kota mengibarkan bendera Palestina meski menuai perdebatan. Sementara itu, tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat, khususnya terkait krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza dan kebijakan pembangunan permukiman baru di tepi barat. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas menyebutkan, lebih dari 65.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik meletus pasca serangan 7 Oktober 2023. Saat ini, pasukan Israel masih melanjutkan serangan darat, termasuk di kota Gaza yang menjadi tempat tinggal sekitar 1 juta orang. Tak hanya serangan, kondisi di Gaza juga diperparah dengan krisis kelaparan yang telah disebut sebagai bencana yang dipastikan. Di antara pengakuan negara-negara lain, Israel menolak pengakuan terhadap negara Palestina. Israel menyebut langkah itu sebagai hadiah bagi Hamas atas serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 yang menyasar Israel Selatan. Duta Besar Israel untuk PBB, Dani Danon, menyatakan solusi dua negara telah dihilangkan pasca serangan tersebut. Ia menyebut pembahasan di PBB sebagai sandiwara politik. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menegaskan sikapnya bahwa negara Palestina tidak akan pernah didirikan di sebelah barat Sungai Yordan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya menyebut situasi di Gaza tidak dapat ditoleransi secara moral, hukum, dan politik. Ia menegaskan solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang kredibel. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, juga menyampaikan pidato atas nama putra mahkota Mohammed bin Salman. Dia menegaskan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi. Sementara itu, Presiden Palestina Mahmud Abbas juga turut berbicara lewat video konferensi. Dalam pidatonya, Abbas menyerukan gencatan senjata permanen dan menegaskan Hamas tidak bisa berperan dalam pemerintahan Gaza ke depan.
Abbas menyerukan agar Hamas melepaskan senjata dan menyerahkan kepada otoritas Palestina. Ia menegaskan yang diinginkan adalah satu negara bersatu tanpa senjata. Dalam kesempatan yang sama, Abbas juga mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Ia juga menyampaikan pesan langsung kepada warga Israel bahwa masa depan bergantung pada perdamaian, maka cukuplah kekerasan dan perang.